Baik, terima kasih. Mungkin dikasih tips saja untuk meminimalisir potensinya, ya. Karena yang di zohir itu bagaimana batinnya sebetulnya. Ya, yang di zohir itu bagaimana batinnya. Kalau batinnya bagus, syahwatnya bisa dikontrol, nanti secara zohirnya mungkin bisa dikendalikan. Jadi kata para ulama, yang paling potensial meredam ajakan syahwat atau nafsu cuma satu, sedikitkan yang mubah. Sedikitkan berbuat yang mubah. Sedikitkan, coba. Kenapa? Karena nafsu itu demennya yang mubah-mubah itu. Mubah itu kan dilarang enggak, cuma diperintah enggak. Contoh, tidur. Jadi yang tidurnya banyak, kurangin. Itu salah satunya melawan nafsu itu. Jadi tidur tuh ngempanin syahwat. Makan ngempanin syahwat. Itu ya, yang paling umum sih diajarkan ulama, taklilun naum wa taklilul akli wa syurbi. Itu paling umum tuh, untuk meredam ajakan dan potensi syahwat dan nafsu itu supaya tidak berontak, sedikitkan yang mubah. Yang mubah itu yang paling umum makan minum. Maka orang semakin banyak puasa sunnah, hatinya semakin bercahaya, nafsunya semakin kecil. Orang semakin banyak puasa. Tahu nggak ada hadis, Pak? Kalau anak muda belum mampu menikah, disuruh ngapain? Puasa itu maksudnya. Jadi puasa itu berefek pada meredam syahwat. Karena anak muda tuh syahwatnya luar biasa, Pak. Jadi untuk meredam syahwat, perbanyak taklilul ukli wa syurbi. Menyedikitkan makan minum yang hukumnya mubah dalam agama. Yang kedua, sedikitkan tidur. Bukan berarti nggak boleh tidur, bukan. Karena fisik juga butuh tidur. Tapi sedikitkan tidurnya, nggak muta'addin bin naum. Muta'addin tuh melampaui batas dalam tidurnya. Jadi tidur tuh hobi di biodatanya, di CV-nya hobi di CV. Iya, jadi hobi. Itu namanya muta'addin, orang yang melampaui batas. Orang yang tidurnya melampaui batas, salatnya meninggalkan, kalau salatnya bablas, ninggalin salatnya dosa, kodoknya dosa, dan tidurnya dosa. Jadi lipat-lipat dosanya itu. Ya. Maka padahal kan naum itu uzur syariat. Uzur syariat. Tapi kalau melampaui batas udah nggak jadi uzur. Jadi dosa jadinya tidurnya. Nah, itu. Jadi untuk meminimalisir ajakan syahwat yang berontak dalam hati kita ini, dalam diri ini, salah satu upayanya adalah sedikitkan mengkonsumsi atau melakukan yang mubah. Itu untuk melawannya. Ya, untuk melawannya. Yang paling realistis, sedikitkan makan minum dalam konteks berpuasa. Latih dengan puasa. Senin, Kemis, Ayamul Bid, yang begitu aja tuh, kalau nggak bisa puasa Daud. Itu. Jadi puasa yang begitu aja dulu. Ya. Untuk meminimalisir potensinya, nanti akan, jadi kaidahnya begini, semakin sedikit yang mubah, hatinya semakin bercahaya, semakin terang. Semakin banyak yang halal masuk dalam perutnya, hatinya semakin keras, syahwatnya semakin ganas. Itu kaidahnya. Dalam psikologi Islam pun dijelaskan begitu. Semakin diempanin syahwat, hati semakin gelap. Iswaddat qulubuhum, hatinya semakin gelap dan hitam. Gitu. Itu kalau sering kita ngempanin syahwat dengan hal-hal yang halal dan mubah tapi berlebihan. Kalau sesuai porsinya sih nggak masalah, nggak dilarang Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis muttafaq alaih, Nabi pernah bilang begini, silakan Anda berpakaian, berlibas. Sampai dalam fikih dibahas kitabul libas, bicara tentang bagaimana pakaian, karena pakaian kan esensinya tujuannya nutup aurat. Tapi sekarang bukan udah keluar dari esensinya, fashion kalau sekarang beda. Jadi keluar dari esensi. Ya, gaya-gaya saja. Nah, jadi silakan berpakaian, silakan, makan silakan, minum silakan, kata Rasulullah. Bahkan berhias bagi perempuan silakan. Cuman satu kata Nabi, min ghairi sarafin wala mahillah. Jangan sekali-kali hal-hal yang dibolehkan dalam agama itu Anda musrif, Anda berlebihan, tidak sesuai dari porsi yang seharusnya. Karena itu bukannya membuat Anda senang, menyelakakan Anda di hadapan Allah Subhanahu. Nah, jadi innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang berlebihan. Ada lagi orang yang aneh nanya, "Pak Ustaz, masa baca selawat 100-200 kali itu kan berlebihan? Allah nggak senang sama berlebihan." Kata saya, kagak masuk akal nih. Ini tafsirnya tafsir ngawur. Yang dilarang Allah berlebihan itu konteksnya dunia, bukan ibadah. Kalau ibadah mah kudu berlebih-lebihan. Bapak tahajudnya kudu berlebihan, duhanya kudu tiap hari berlebihan, selawatnya harus berlebihan. Dalam konteks ibadah silakan berlebihan, tapi dalam konteks yang mubah nggak boleh. Berlebihan boleh, bagus. Yang nggak boleh ngedehem dulu sama orang, nah itu nggak boleh. Ya kalau berlebihan, ya Pak Bagus ya.
Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu begini dulu, woi. Nah itu nggak boleh, Pak. Sampai ngepret duit dulu nggak boleh itu yang gitu. Ya, jadi konteksnya berlebihan dalam konteks urusan dunia dilarang Allah, tapi dalam konteks ibadah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, aksaruhum alayya salatan. Yang paling banyak selawat nanti dia bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk supaya meminimalisir syahwat, yang paling pertama harus dikendalikan adalah kendalikan porsi dunianya. Itu dulu. Kendalikan porsi dunianya. Yang paling dekat dengan kita, makannya dikitin. Jadi kadang-kadang jangan makan 2 piring masih belum kenyang, padahal badannya tengkek gitu. Tapi makannya 3 piring, ada juga itu. Jadi ukuran kenyang kan kadang-kadang bingung juga kita. Ya. Nah, itunya jadi di porsinya dikurangi. Ya. Ya. Itu wallahu alam bis. Ada lagi, Pak? Ya.